ada beberapa ketika waktu dulu saya ketemu dengan beberapa seperti kayak ustadz-ustadz gitu ya Pak ya, yang fanatik dan yang negatif sekali gitu loh Pak dengan Betul. MLM gitu loh. Nah tapi kenapa kok ada beberapa orang yang pemuka agama yang mengatakan seperti itu Pak, kayak ini tuh haram ya kan, ini nggak boleh dan sebagainya. Kok bisa ada dua sisi yang berbeda itu, apakah karena mereka nggak ngerti atau Jadi ajarannya beda memang Pak di tidak, muslim itu? para ustadz, Ya, para ulama itu menyampaikan berdasarkan informasi yang disampaikan. oke. Ketika mereka mendapatkan informasi yang general, Yes, mereka akan menjawab secara general. Ini saya buktinya, Pak. Saya nggak mau oke. sebutkan. Saya bertemu dan saya sudah mendiskusikan tentang tren ini kepada orang yang S1, S2, S3-nya lulusan Madinah. Dan ketika saya jelaskan secara detail, dan dia tahu saya, ya, kemudian kami juga berbagi, Ya, sharing ya, ya, secara dalil, yes. ya. Nah, ternyata beliau nggak mengatakan ini salah. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini ya, kita mengundang seorang dosen jauh-jauh dari kota Cirebon. Siapakah beliau? Kalian pasti penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Pak Sulhendra. Selamat datang di podcast kami, Pak. Terima kasih, Pak Martin. Jadi luar biasa ya, akhirnya kita bisa ngobrol begini ya, tatap muka. Pak, saya pingin tahu nih, mungkin Bapak juga bisa sambil perkenalan ya ke Ya, teman-teman yang lagi sedang nonton. Bapak dosen ini dosen di bidang apa, Pak? ya, saya dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Oke. Saya ngajar di komunikasi dakwah, psikologi komunikasi, saya ngajar retorika dakwah dan public speaking. Wow, Ya, keren, keren, keren. Udah berapa lama, Pak, Bapak menekuni ini nih, saya jadi dosen saya ini? jadi dosen dari tahun 2022. Oh, udah 2 tahun ya? 2 2 tahun. tahunan ya? Oke, Ya, oke, oke, keren. Gimana, nikmatin? Enjoy? memang guru itu adalah passion saya, Pak. Oh, Saya dari dulu suka mengajar. oke. Dan alhamdulillah akhirnya Allah takdirkan juga sebagai seorang dosen. Oke. Nah, ini kan baru tahun 2022 Ya, Bapak jadi dosennya. betul. Sebelumnya apa yang Bapak kerjakan? Saya sebagai seorang trainer, saya sebagai seorang dai, saya Oke. ngisi-ngisi, punya majelis taklim, saya juga sebagai pembina di sebuah yayasan, Oke, oke, tepatnya oke. di program penghafalan Al-Quran. Wow, keren, Mm-mm. keren, keren. Emang udah lama ya Bapak menekunin bidang itu ya, Ya, sebagai trainer ya, coach ya? ya, saya udah lama Keren, sekali. keren, keren, keren. Udah kelihatan nih dari gaya ngomongnya nih. Jago nih orang nih. Enggak, masih belajar terus Pak Nah, Pak Martin. Sulhendra ini kan Ya, juga mitra tren ya. betul. Nah, saya kepingin tahu nih, seorang dosen agama ya kan, karena Mhm. saya dulu kan pernah jadi mitra ya Pak Iya, di sebuah perusahaan MLM dulu iya, sebelum buka tren ya kan. Ya kan kita ketemu prospek banyak ya sering ya, betul. beda-beda agama, beda suku, beda latar belakang juga. Nah, pernah sih ketemu yang fanatik-fanatik itu ya, yang muslim itu bilang ini tuh haram ya kan, nggak bagus dan sebagainya. Nah, saya kepingin tahu nih pandangan Pak Sulhendra sebagai dosen agama Islam ya kan. Nah, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Mungkin bisa share Pak? Oke, pertama di dalam ajaran Islam Ya, yang urusannya terhadap sebuah syariat, dalam hal ini hubungannya terhadap muamalah, oke, itu ada beberapa hal, ada oke, beberapa syarat ya, yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu tidak ada doror. oke. Doror itu berarti ada tipu menipu, Hmm, ya, bohong, zolim. yes, Nah, tidak ada gharar. Gharar itu tidak ada yang tidak jelas. oke. Semuanya benar-benar detail, Transparan, transparan. Nah, oke. itu namanya tidak ada goror. Dan tidak ada maisir. Maisir itu nggak ada untung-untungan. Di Hmm, sini siapa yang bekerja, siapa yang berusaha lebih serius, lebih fokus, ya, maka dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia usahakan. oke, Dan tidak oke. ada yang menzolimi. Jadi selama ini ada sebuah pandangan, persepsi di masyarakat kita, Hmm, business networking itu siapa yang duluan masuk, maka dialah yang pasti duluan beruntung dan berhasil. Di sini oh, tidak. Yang saya jalani, yang saya oke, rasakan di tren ini, selama ini tidak.
Oke. Banyak, nanti mungkin Pak Martin juga tahu, termasuk saya. Ya. Saya masuk lebih awal, ternyata orang-orang yang saya ajak malah bisa menyalip dan Betul. mereka melewati Betul. posisi saya. Iya. Bukan berarti mereka zolim, tidak. Karena mereka lebih sungguh-sungguh, lebih Betul. serius, lebih fokus. Yes. Itu mungkin Pak Martin. Oke. Ya. Keren. Nah, kalau boleh tahu, apakah tren ini MLM pertama yang Bapak ikuti atau Bapak udah pernah ikut beberapa Berarti MLM tren ini sebelumnya? saya udah yang kelima ini, Pak. Oh, yang kelima ya? Iya, Wow, betul. oke. Berarti Bapak ketika pertama kali ikut MLM itu, Bapak apakah memang udah tahu MLM itu seperti apa atau sempat negatif, Pak? Saya Jujur. termasuk orang yang growth mindset. Saya orang yang suka Oke. bergaul, saya orang yang suka belajar, dan saya orang yang suka ingin terus menambah teman. Oke. Nah, saya melihat ada sebuah peluang dan kesempatan. Ketika saya berada di bisnis networking atau MLM Ya. ini, saya juga bisa bertemu banyak orang, saya bisa belajar banyak orang, dan saya bisa mendapatkan pengalaman dari beberapa networking yang sudah saya jalankan. Oke. Jadi Bapak nggak pernah ada negatif sedikit pun ya tentang Bagi MLM ini ya bagi di awal? saya, MLM ini adalah sebuah proses pembelajaran. Oke. Jadi tergantung dari mana kita, dari perspektif mana, Hmm. dari sudut pandang mana. Karena saya orangnya growth mindset. Hmm. Saya berusaha untuk mengambil dari sisi yang positif. Oke. Bagi saya, dari beberapa MLM yang saya pelajari, bukan MLM-nya yang salah, Hmm. tapi sayanya mungkin yang belum sungguh-sungguh dan belum fokus. Orangnya ya? Orangnya. Ya. Oke. Berarti nggak, soalnya kenapa saya tanya begini, karena kan kebanyakan orang di luaran sana, Pak, pada umumnya kalau dengar kata MLM tuh kayak gimana gitu loh, Iya. skeptis ya kan. Iya. Nah, Bapak kan yang salah satunya tidak Iya. gitu loh. Makanya saya kepingin tahu apakah Bapak jadi salah satu yang seperti pada kebanyakan orang di luaran sana atau enggak gitu. Enggak, Pak. Ternyata enggak ya, Enggak, karena Bapak saya. memang di awalnya memang udah mindsetnya tepat ya. Atau Betul. mungkin karena Bapak ini ya udah apa ya, sebagai trainer, Iya. sebagai coach mungkin ya. Jadi Iya. Bapak punya basicnya bahwa Betul. selalu berpikir positif, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya Oke. kalau saya lihat itu permasalahannya bukan di MLM-nya, Oke. tapi dari informasi apa yang mereka terima tentang MLM, dari berapa sering informasi yang mereka dengarkan, Ya. itu akan mempengaruhi terhadap pemahaman dan pemikiran Oke. dan persepsi mereka. Hmm. Nah, kalau saya, karena memang saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang positif, Ya. karena saya yakin ketika saya ditempatkan atau berada di suatu komunitas, pasti ada suatu kebaikan yang bisa saya dapatkan. Jadi saya Oke. selalu mengambil perspektif yang positif. Ya. Itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, saya juga kepingin tahu nih, kan ini karena memang bukan agama saya ya Pak. Betul. Jadi ya mohon pencerahannya juga nih. Jadi Betul. ada beberapa ketika waktu dulu saya ketemu dengan beberapa, ya sempat dengar-dengar juga sih, dan saya juga pernah bertemu dengan beberapa dari mereka juga yang seperti kayak ustadz-ustadz gitu ya Pak ya. Nah, itu kan ada yang bener-bener kayak yang fanatik dan yang negatif sekali gitu loh Pak dengan Betul. MLM gitu loh. Betul. Mereka selalu bilang, ini kan haram, ini kan dosa, nggak boleh Betul. ini nipu dan sebagainya. Betul. Nah, tapi di lain sisi Bapak ya kan, yang dari sisi positifnya Bapak bilang enggak, ini oke kok, ini baik-baik aja kok, ini nggak ada apa tadi, horor dan sebagainya ya Nggak kan. ada. Nah, tapi kenapa kok ada beberapa orang yang pemuka agama yang mengatakan seperti itu Pak, kayak ini tuh haram ya kan, ini nggak boleh dan sebagainya, sehingga umatnya ya kan yang nggak ngerti apa-apa kan jadi kayak, oh kalau pemimpinnya bilang A ya berarti kan semuanya juga A gitu kan. Betul. Nah, itu gimana Pak? Kok bisa ada dua sisi yang berbeda itu? Apakah karena mereka nggak ngerti atau ajarannya beda memang Pak di Tidak. Muslim itu? Gimana Pak? Yang pertama harus diketahui, Pak, para ustadz, para ulama, itu menyampaikan berdasarkan informasi yang disampaikan. Oke. Informasi yang dijelaskan. Oke. Ketika mereka mendapatkan informasi yang general, Yes. mereka akan menjawab secara general. Hmm. Ini saya buktinya, Pak. Saya nggak Oke. mau sebutkan. Saya bertemu dan saya sudah mendiskusikan tentang tren ini kepada orang yang S1, S2, S3-nya lulusan Madinah. Oke. Dan ketika saya jelaskan secara detail, dan dia tahu saya. Hmm. Dia tahu saya juga mengerti, saya juga paham syariah, kemudian kami juga berbagi, sharing ya, Ya. secara dalil. Yes. Ya. Nah, ternyata beliau nggak mengatakan ini salah. Hmm. Tapi memang beliau nggak mau dipublikasikan. Oke. Karena kata beliau, sebenarnya ulama itu tergantung dari informasi yang disampaikan. Kalau informasinya detail, jadi Pak, waktu diskusi itu, saya kayak lagi disertasi.
Saya kayak lagi orang diuji skripsi, saya kayak Yes. lagi orang diuji tesis sama dia. Hmm. Saking, karena kami sudah dekat, Yes. karena sudah sama-sama tahu. Ya. Nah, kebanyakan orang ya Pak, mungkin ini sebagai sharing aja. Yes. Ketika ditanya, ini yang perlu diketahui. Yang dijalankan di tren ini, kita bukan akadnya, bukan bagi hasil, bukan. Bukan jual beli, bukan. Oke. Akad kita ini adalah wakilah. Apa itu Oh. akad wakilah? Perusahaan tren memberi kesempatan saya untuk menjadi mitra, dan sebagai konsekuensi sebagai mitra, ada sumbangsi ataupun kontribusi. Karena kan kita mau jadi mitra. Betul. Nah, akadnya wakilah. Jadi bukan akad jual beli. Oke. Adapun modem itu adalah added value dari akad perjanjian kemitraan kita. Nah, Oke. ini yang banyak sekali yang tidak disampaikan. Jadi Bapak ataupun tren ini, kita ini mitra. Yes, betul. Dan sebagai seorang mitra, wajar posisi saya sebagai mitra akan mendapatkan keuntungan sesuai dari apa yang saya upayakan. Oke. Nah, ini poin penting sebenarnya yang sebenarnya harus diluruskan. Oke. Nah, kebanyakan di luar sana taunya ini akad jual beli. Enggak, ini bukan akad jual beli. Jadi bukan. mungkin ada beberapa ustadz-ustadz yang mungkin mendapatkan informasi yang kurang tepat. Iya. Seperti mereka menangkapnya ini akad jual beli gitu ya Pak ya, kurang Iya. lebih ya. Iya. Nah, jadi makanya mereka menganggapnya ini kayak jadinya kayak apa? Kayak negatif, terus ini jadi ikutan kayak apa? Ini haram dan sebagainya seperti Iya. itu ya. Iya. Oke. Ih, sayang juga ya kalau cuma gara-gara dapetin informasi yang nggak tepat terus akhirnya Iya. jadinya kayak ini masalah lagi nih kan pemuka agama nih Pak yang Betul. ngomong, ya kan pemuka Betul. agama dan akhirnya kan jadi ngikut semua kan ke bawahnya kan. Betul. Jadi sebenarnya Pak, kalau saya lihat, mereka yang datang kepada ulama itu, mereka tidak menyampaikannya secara detail. Iya. Karena mereka hanya mendengar. Mereka tidak ikut dalami secara serius. Akhirnya karena informasi yang disampaikannya seperti itu, Ya. para ulama juga memutuskannya sesuai dengan informasi yang diterima para ulama. Jadi ulama nggak salah. Oke. Gitu. Iya, ini berarti yang menyampaikan informasinya ini kan yang nggak bener kan? Yes. Atau mungkin pemuka agamanya ini, ulamanya ini nanya, ini Iya. kayak gimana sih sistemnya? Iya. Mungkin mereka juga nggak bisa jelasin Iya. detail ya, kayak Yes. Bapak jelasin ke yang tadi Yes. itu ya. Oh, makanya nangkepnya beda. Oke. Yes. Tuh, jadi sangat disayangkan ya. Iya. Oke. Ini semoga teman-teman ya yang negatif ya, yang mungkin merasa kayak nganggap kayak apa MLM itu haram dan sebagainya. Ini episode yang keren ini ya. Mungkin ya saya berharap ya teman-teman juga bisa belajar banyak nih dari episode ini. Yes. Oke. Jadi di situ ya masalahnya Iya. ya. Oke. Nah, ini yang sebenarnya mereka nggak ngerti, tapi mereka sering ucapkan jual beli. Akadnya kita bukan akad jual beli di sini. Poinnya adalah akadnya wakilah. Kalau udah akad wakilah berarti perusahaan tren harga dan memberikan kesempatan kepada kami sebagai mitra untuk memberikan kontribusi senilai apa yang sudah ditentukan oleh Oke. tren. Oke. Dan itu ya oke dong. Halal. Itu kan nggak Nggak ada- melanggar nggak ada kan masalah. syariah kan ya. Nggak ada masalah. Oke. Tidak ada masalah itu. Terus Bapak udah pernah bahas juga nggak kan ada 13 Yes, apa tuh ketentuan 13 kriteria itu. kriteria Iya, untuk syariah gitu-gitu ya. Itu semua nggak ada yang Tren melanggar. masuk Aman semuanya ya? itu aman. Aman ya? Karena kan kita teknologi. Ya. Kalau di 13 kriteria itu ada halal haramnya, dilihat dari mana sumbernya, dari bahannya, dari macam-macamnya kan Ya, Pak. betul. Nah, kalau kita kan tinggal mekanismenya saja, skemanya saja. Ya. Sedangkan alat atau teknologinya tidak ada yang berhubungan dengan 13 kriteria Oke, itu, tidak ada. Jadi aman ya. Aman sekali. Oke, Bapak juga ya di sini gila-gilaan lah ya di tren saya yang jalan ini serius. ya karena memang ya nggak melanggar lah ya. Dan bagi saya, merugikan orang. tren ini adalah sebuah peluang dan kesempatan ke saya Oke. untuk bisa berprestasi, untuk saya bisa mengembangkan lebih sungguh-sungguh lagi dalam menjalankan bisnisnya. Karena sekarang apa sih Pak? Bisnis apa sih Pak? Dengan modal kemitraan yang begitu, menurut saya begitu murah. Tapi kita punya peluang dan kesempatan pendapatan yang begitu besar. Ya. Sesuai dengan kemampuan, usaha,
dan upaya yang kita lakukan. Ya, 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 Mau di ya. mana lagi kita cari, Pak Martin? Dapat free jalan-jalan juga kemarin Saya ya. sudah ke 3 negara Ke kan Eropa saya, Pak. Timur kemarin Eropa kita ya. Timur. Mantap. Saya sudah ke Australia. Ya, Saya juga sudah ke Taiwan Taiwan. sama istri dan Keren, anak lagi keren, kan keren, gitu. keren. Luar biasa ya. Nah, itu dari mana bisa atau Betul. bisnis apa yang bisa Ya, ya, ya. kecuali dengan bisnis-bisnis yang seperti Iya, tren ini iya. itu, Pak. Nah, kalau misalkan ini Pak, banyak ada orang-orang nih ya, teman-teman yang lagi nonton nih ya kan, terus mungkin mereka ngalamin di posisi seperti ini Pak. Dia pernah ada di satu posisi, dia nanya ke ulamanya nih ya kan, terus ulamanya itu bilang, iya nih haram ini nggak boleh nih. Nah, terus untuk memastikan bahwa omongan ulamanya ini bener atau enggak, apa yang orang ini harus lakukan Pak? Ya, pertama dia harus tahu. Ternyata informasi yang kita sampaikan, penjelasan yang kita sampaikan, itu akan berdampak dengan hasil yang akan kita dapatkan dari pendapat ulama yang ditanyakan. Oke. Jadi pertama, usahakan sebelum kita bertanya, buat kita berikan penjelasan sejelas-jelasnya, Sedetail-detailnya ya. sedetail-detailnya kepada ulama tersebut. Oke. Karena ulama itu dia hanya bisa mencerna sesuai dengan informasi yang Yang didapatkan, didapatkan. oke. Jadi dan ulama itu juga cerdas. Hmm. Ulama itu juga cerdas. Mereka juga tidak mau tergesa-gesa. Hmm. Mereka nggak mau memutuskan asal-asalan, tidak. Hmm. Kenapa? Karena seorang ulama itu dia berpikir secara Pak. Benar, akurat, dan lengkap. Jadi ketika kita mau bertanya, kita harus pastikan apa yang kita sampaikan itu sudah benar, sudah akurat, dan sudah lengkap. Oke. Kalau kita sudah melakukan bal ini, benar, akurat, dan lengkap, biasanya hasilnya juga nggak jauh-jauh kok. Oke. Gitu. Nah, misalkan kalau dia udah menjelaskan sedetail-detailnya nih Pak ke ulama tersebut, dan ujung-ujungnya tetap sama hasilnya, ya ini haram sih kalau menurut saya, menurut dia maksudnya ya, ulamanya ini ya. Yeah. Nah, itu langkah apa yang dia harus buat untuk benar-benar membuktikan bahwa ya perusahaan MLM ini yang dia ikutin itu beneran haram, Ya. melanggar atau tidak gitu loh Nah, Pak. Ada langkah keduanya nggak Pak? Ada. step-stepnya? Jadi konsep dalam ilmu syariat itu Pak, semuanya boleh, Oke. kecuali yang dilarang. Kalau disebut dalam ilmu syariat itu ada usul fikihnya. Oke. Usul fikih itu arti dasar. Hmm. Ya, dasar dalam kita beragama ini, itu semuanya boleh, Oke. kecuali ada yang dilarang. Oke. Sekarang tanya, di bagian mana yang menurut Pak Ustadz yang dilarangnya? Oke. Apa dalilnya? Dia harus mengajukan pertanyaan Ya. ini ya. Jadi, dan kalau sudah ke situ, biasanya dia peletot. Oke. Nah, Ditanya, oke, kalau Pak Ustadz bilang ini Ya. haram, Haram, haramnya di mana gitu di ya? bagian yang mana? Di bagian yang mana? Terus apa dalilnya? Oke, Iya. kalau Ustadznya ngomongnya Udah. ngaco, nggak bener, Ya sudah, oh berarti kita tahu ya, lu aja nggak tahu kok. Ya. Berarti dia barusan ngasih pernyataan yang nggak tepat, nggak sesuai. Biasanya mereka hanya ikut-ikutan. Ngasal lah ya. Ngasal. Dia Sorry, sok ngeminter gitu lah ya. Yes, gitu loh. Oke. Nah, Karena kan memang Bapak tadi bilang kan, ustadz-ustadz cerdas. Tapi kan ya sorry itu sih Pak, maksudnya di agama saya pendeta nggak semuanya pinter Pak, nggak semuanya cerdas juga. Ya kan? Ada juga yang pendeta-pendetaan Pak, ada banyak gitu loh. Ya kan? Jadi sekali lagi, kebenaran itu di kita harus benar, akurat, dan lengkap. Oke. Nah, nanti setelah dia sudah juga dapat, nanti ada kajian lagi. Oke. Jadi ada namanya nanti kita belajar ilmu mustalahul hadis. Ketika kita mendapat sebuah hadis, kita uji benar. Nah, jadi nanti panjang lagi ceritanya, Pak. Ketika kita mendapat sebuah keterangan, maka kita uji dulu. Dari mana sumbernya? Oke. Apakah hadis, kalau itu hadis, sanadnya, sanad ini runutannya ini dari siapa? Panjang lagi. Nanti ada ilmu mustalahul hadis. Gitu loh. Ada kajian-kajian bagaimana perawinya. Nah, kalau sampai ke situ mereka biasanya nggak akan sampai situ. Kebanyakan mereka hanya membuat secara general. Oke. Hanya mudahnya saja gitu loh. Padahal dalam konsep muamalah, apalagi kita ini adalah barang atau teknologi yang tidak terkena unsur 13 kriteria yang disampaikan oleh MUI. Yang selalu mereka kaji, yang mereka selalu permasalahkan itu adalah di skemanya. Sistem MLM-nya ya. Sistem MLM-nya. Sistem bisnisnya ya. Nah, sedangkan di skemanya kita itu sudah jelas. Pertama ada namanya sponsor. Sponsor itu kayak ujroh, kayak fee, wajar. Ketika ada seseorang yang mitra, kita joinkan seorang mitra,
kita ada usaha yang keluar, Ya. kita ada waktu yang dikorbankan, Ya. ada energi yang terbuang, wajar kita mendapatkan fee, ujroh. Bonus sponsor itu sama dengan ujroh kalau dalam ilmu syariah. Oke. Fee. Nah, yang kedua, kita ada namanya bonus pasangan. Nah, mungkin dia tanya, dari mana bonus ujroh itu, dari fee itu? Ya, ketika orang join, maka dia kan ada mengeluarkan kontribusi untuk mendapatkan kemitraannya. Betul. Kemudian perusahaan membagi keuntungannya. 10% sebagai fee atau ujrohnya. Dan itu halal. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, ada namanya bonus pasangan. Bonus pasangan itu tidak ada yang dizolimi. Tidak ada. Kenapa? Ketika perusahaan memberikan 700 atau 800 ribu satu pasang, tergantung dari kemitraan paket yang mana yang dia pilih. Anggaplah 800 ribu misalnya. Itu perusahaan itu hanya memberikan sebagian kecil keuntungannya. Dan tidak ada yang dizolimi, tidak ada. Semua happy. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, itu ada namanya royalti. Betul. Royalti itu sama, kayak seorang ustadz, kayak seorang ulama, ketika dia nulis buku, kemudian karyanya, kemudian kemampuan intelektualitasnya, ketika dikopi lagi, dia dapat royalti. Itu sama. Dicetak banyak, dijual. Dicetak, dapat, ya sama. Betul. Kenapa? Pada saat kita ingin mendapatkan royalti kepada member yang kita ajak, mitra baru yang kita undang, di situ ada jeripayah kita. Iya. Kan berkat dari kita. Bukan hanya itu, Pak. Kita harus edukasi dia. Betul. Kita harus dampingi dia. Kita harus coaching dia. Kita harus mentoring dia. Kita harus dampingi dia. Dan kemudian kita dapat royalti. Halal nggak? Halal. Wajar lah, normal. Karena ada jeripayah kita. Dan yang keempat, ketika seseorang dia beri kuota, kita dapat 5.000, wajar. Karena perusahaan berbagi. Betul. Nah, ini poin yang penting, Pak, yang perlu diketahui oleh para dai dan para ustadz. Ada konsep skema yang dijalankan di network marketing, khususnya di tren ini. Sebenarnya, kalau perusahaan mau, Pak, perusahaan nggak perlu kita bisa. Perusahaan akan masukkan ke iklan. Perusahaan akan keluarkan budgeting untuk iklan. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Betul. Ini adalah sebuah niat baik. Ini adalah sebuah kontribusi, menurut saya, sebuah kontribusi dari perusahaan agar banyak anak bangsa yang bisa mendapatkan faidah, yang bisa belajar untuk menjadi seorang wirausaha dan mendapatkan peluang, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sesuai daripada usaha, sesuai daripada apa yang dia lakukan, dan itu fair. Di sini tidak ada orang yang baru masuk dia pasti menang, nggak ada. Nah, disitulah konsep keadilannya. Disitulah konsep tidak ada untung-untungannya. Di sini siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil yang lebih. Apakah itu adil? Adil. Adil itu bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Adil itu siapa yang lebih sungguh-sungguh. Siapa yang lebih bekerja keras. Siapa yang lebih besar usaha dan pengorbanannya dalam menjalankan bisnis ini. Maka dia yang punya peluang kebesaran untuk mendapatkan layak. Dan itu tidak ada yang dizolimi. Betul. Itu, setuju. Pak. Ya. Mungkin itu. Nih, Pak Ustadz perlu nonton episode ini nih ya, biar banyak belajar buat yang mungkin selama ini kurang paham atau mungkin pengetahuannya belum sampai ke yang tadi Bapak jelaskan ya. Biar lebih kebuka lah mindsetnya seperti itu. Bapak kalau boleh tahu bisa mempelajari ini semua, Pak, itu butuh berapa lama, Pak, setelah Bapak nilai semuanya nih? Saya dari keluarga, Bapak cek, Bapak tes. Saya dari keluarga agamis, Pak. Saya dari kecil saya sekolah umum, sekolah agama. Hari ini pun saya sedang melanjutkan dan menyelesaikan disertasi S3 saya di UIN Wali Songo. Saya juga sedang melanjutin kuliah lagi S1 karena sebagai seorang dosen yang banyak berhubungan dengan ilmu psikologi. Saya semester 5, Pak, di ilmu psikologi. Saya belajar lagi. Jadi hari ini, tahun ini saya belajar 2. Saya menyelesaikan S3 saya dan saya juga belajar S1. Kenapa? Karena memang ternyata sebagai seorang dosen itu, ya tadi Pak seperti kata, kita harus benar, akurat, dan lengkap. Apa yang kita ajarkan itu berdasarkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya butuh pengetahuan tambahan. Betul. Makanya saya selalu belajar. Dan saya merasakan, Pak, di tren ini pun saya banyak belajar. Saya belajar dari Pak Martin, saya belajar dari Bu Ocha, saya belajar dari Dok V, saya belajar dari Dok Ben, saya belajar dari Pak Hari, saya belajar dari Bu Seli, saya belajar dari para leader-leader. Dan itu mahal loh, Pak. Momen, peluang, kesempatan untuk bisa belajar dari banyak orang.
itu hanya ada di bisnis yang seperti Iya. ini, khususnya di tren. Iya. Budaya yang dibangun di tren itu yang saya sukai, Pak. Hmm. Saya nyaman di tren ini, Pak. Hmm. Jadi kalau boleh nih, Pak, saya memberikan sebuah keterangan. Ya. Ada sebuah petunjuk, Pak. Ya, Rasulullah SAW itu mengatakan, jika engkau berada di suatu tempat, membuat hatimu tenang, tentram, maka itu ciri Allah ridho terhadapmu. Hmm. Tapi contohnya Pak, kalau kita berbuat salah, pasti gelisah. Betul. Nggak enak nih hati. Nggak enak. Betul. Tapi ketika hati kita tentram, berarti Allah ridho. Itu yang paling gampang. Ya. Ketika kita bohong, ketika kita melakukan kemaksiatan, merasa bersalah, nggak enak, gelisah. Dan saya di sini happy. Dan saya katakan saya bersyukur berada di komunitas dan keluarga besar tren ini. Saya nyaman di sini, Pak. Mantap. Saya nyaman di sini. Ya. Bapak ikut udah dari berapa lama, Pak, kalau boleh tahu? Saya baru mau, saya 2023 ya, Februari. Februari 2023 saya, udah Pak. hampir 2 tahun ya? Nggak kerasa, Pak. Hampir 2 tahun. Saya Februari 2023. Wow, oke. Gitu, Iya, Pak. 2 bulan lagi. Betul. 2-3 bulan lagi lah. 3 bulan lagi. Wow. Nggak kerasa, Pak. Wow. Dan Masya Allah, saya sudah banyak mendapatkan karunia. Saya sudah banyak mendapatkan ya kalau saya katakan sesuatu yang kadang-kadang nggak terfikirkan, tapi saya dapatkan di tren ini. Yang sering saya bilang ke mitra-mitra kan, bahwa ya nggak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, Pak. Betul. Secara kecelakaan ya. Betul. Tuhan, Allah sudah atur lah, udah berikan yang terbaik bagi anak-anaknya lah ya. Udah tahu lah ini mana tempat yang terbaik dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, Bapak tadi kan sempat bilang udah pernah ikut MLM dan dengan tren ini yang kelima ya, betul ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu, Pak, di MLM sebelumnya, kalau dibandingkan dengan tren sendiri, kenapa kok Bapak ikut terus Bapak keluar dan pindah ke tren? Itu gimana ceritanya, Pak? Pertama mungkin saya belum ketemu dengan perusahaan tren ini ya, Pak. Karena saya lihat perusahaan pertama, kalau tren ini sesuatu yang dibutuhkan. Oke. Ya, apa yang selama ini kita lakukan dan butuhkan, itu bisa dicukupi di tren ini. Apa? Internet. Saya akan terus menerus mengeluarkan biaya untuk internet. Nah, kalau di tempat yang lain, Pak, di samping sistemnya, ya, yang di sebelumnya itu saya pakai ada sistem matahari, Pak. Saya untuk mendapatkan prestasi, naik peringkat, itu susah banget. Susah ya? Susah banget. Nah, kalau di tren ini, saya melihat ada sebuah cara, jalan untuk saya mudah untuk naik peringkat dan mencapai posisi yang lebih tinggi. Dan tentunya berujung dengan pendapatan yang lebih besar. Nah, kesederhanaan, kemudahan, transparansi, dan akses untuk bisa masuk, melihat, dan bukti transparansi itu dijalankan, itu ada di tren. Dengan sebuah mekanisme yang sudah disiapkan Pak Martin tentunya ya, itu adalah, bagi saya itu adalah nilai tambah. Kalau boleh tahu, di perusahaan MLM sebelumnya, di beberapa perusahaan MLM sebelumnya, kan Bapak bilang kan sistemnya ya yang membedakan ya. Mereka lebih ke matahari, kalau kita kan binari ya. Which is lebih mudah jalannya, lebih gampang karena cuma 2 jalur aja. Nah, selain itu Pak, apa yang Bapak lihat nih Pak? Produk juga Bapak bilang kita lebih ya kebutuhan primer ya, kebutuhan utama ya karena internet ya gitu. Selain itu apa lagi yang Bapak lihat yang di tren ini beda menurut Bapak? Kan Bapak pasti pernah masuk di sana, pernah ikut jalanin juga, di sini juga udah. Nah, apa yang membedakan yang buat Bapak tuh kayak nyaman di sini? Saya pertama melihat ada sosok owner ya. Ada sosok. Kalau saya ketika berbisnis, maka saya akan melihat pemiliknya, Pak. Mohon maaf Pak Martin. Saya melihat dan menonton podcast Pak Martin. Saya melihat, ya mohon maaf, masa lalu Pak Martin, ya. Dan kemudian Pak Martin bisa bertransformasi seperti ini, itu bagi saya ada sebuah pelajaran yang harus dan bisa kita ambil hikmahnya. Dan Pak Martin konsekuen dan konsisten. Sepanjang saya ikut, bukan hanya ecek-ecek kan Pak, saya ikut bersama Pak Martin di Australia, di Taiwan, kemarin di Europe. Itu nggak bisa Pak, itu nggak bisa. Orang itu nggak bisa berpura-pura ketika lagi perjalanan. Lagi kita bersama sekian hari, 8 hari. Nggak bisa, orang itu nggak bisa berpura-pura. Itu akan kelihatan wujud aslinya. Nah, pertama, saya melihat ada sosok, figur
Pak Martin yang dari dunia entertain, dari seorang aktor, aktris, ya, yang tadinya mungkin dengan dunia yang kegemerlapan, kemudian Pak Martin bisa bertransformasi dan Pak Martin berusaha ya menyelaraskan apa yang Pak Martin katakan dan apa yang Pak Martin lakukan sepanjang pengetahuan dan penglihatan saya. Itu membuat saya menjadi motivasi tersendiri. Dan Pak, di dalam bisnis ini ketulusan itu nggak bisa dibohongi. Ketulusan Pak Martin ingin berbagi, ingin membuat sebuah budaya edukasi, ingin membuat sebanyak-banyaknya orang, bukan hanya mendapatkan manfaat dari sisi materi, tapi pengembangan diri, hubungan kekeluargaan, suasana yang dibangun di dalam budaya tren ini. Itu mungkin sebagai salah satu opsi saya, Pak. Saya sudah mengikuti banyak hal. Di sini kita bisa berinteraksi dengan owner begitu mudahnya. Di perusahaan sebelum-sebelumnya emang Pak, nggak mohon pernah, maaf, Pak, Pak. nggak Yang bisa. sebelumnya, Pak, Iya. saya harus ke Cina dulu, Pak, ketemu. Wow. Saya harus ke Cina dulu. Saya harus mencapai suatu peringkat tertentu dulu. Di perusahaan dulu, Pak, saya mau nyampe ke posisi tertingginya, itu saya harus mencapai target tertentu, baru bisa datang ke rumahnya. Baru bisa diundang ke rumahnya. Ini serius, Pak. Kalau di sini enggak, saya bisa datang ke rumah Pak Martin, saya bisa datang ke rumah Dok Ben, Dok V, saya bisa nginep di rumah Dok Ben, Dok V, saya bisa belajar transparan, melihat apa adanya di rumah. Orang kalau udah di rumah itu apa adanya, Pak. Betul. Dan bagi saya itu adalah sebuah momen yang nggak bisa saya lupakan. Dan saya berterima kasih banyak. Saya banyak mendapatkan ilmu dari Dok Ben, Dok V, dari Pak Martin, Bu Ocha, dan dari leader-leader besarnya, Pak Hari, Bu Seli, dan leader-leader lainnya. Dan bagi saya, itu adalah sebuah momen yang nggak bisa dilupakan. Saya termasuk orang yang sekecil apapun kebaikan seseorang, Pak, saya nggak akan bisa pernah lupakan. Saya belajar untuk mensyukuri sekecil apapun kebaikan yang pernah saya dapatkan. Dan itu akan selamanya dalam memori saya. Dan nggak pernah bisa saya lupakan. Siapapun dia. Siapapun dia. Saya juga belajar sih, Pak. Maksudnya dulu kan saya pernah jadi mitra juga nih. Yang waktu saya sebelum buka tren ya, di perusahaan yang sebelumnya. Nah, waktu itu memang perusahaan itu memang dari Amerika, Pak. Gitu. Jadi ya sama kurang lebih. Kalau Bapak kan dari Cina ya. Saya dari Amerika. Jadi mau ketemu ownernya harus ke Amerika. Dan saya ketemu itu ya pas waktu kita liburan ke Hawaii itu. Nah, itu pun juga kita nggak satu bus, terus beda. Jadi bener-bener kayak ada distance gitu loh. Ownernya di sini, kita tuh di bawah gitu. Nah, dari situ saya juga belajar ya, maksudnya ya kan kita mitra. Bapak kan bukan karyawan saya. Betul. Saya sama karyawan aja saya rangkul kok, saya peluk juga gitu loh. Maksudnya ya apalagi sama mitra, logikanya seperti itu. Jadi saya belajar maksudnya ya lah kita lo juga sama-sama mitra, kita manusia, maksudnya nggak usah lah kayak gitu-gituan. Dan saya berharap ya semoga orang-orang juga bisa melihat di situ gitu. Jadi saya belajar melihat apa yang saya dapatkan dulu kurang ya saya perbaiki. Seperti itu sih, Pak. Ya itu kebahagiaan dan keberuntungan kami, Pak, sebagai mitra tren. Ya, kami melihat Bapak langsung ya ketika dalam perjalanan, bagaimana Bapak melayani seorang owner loh, melayani mitra loh. Kita lagi makan loh. Pak Martin, Bu Ocha keliling, itu bagi kami itu adalah sesuatu poin ya, nilai tambah. Tadi Pak, sincerely itu, ketulusan itu nggak bisa diinin. Kalau dari hati pasti masuknya ke hati. Nah itu yang Pak Martin dan Bu Ocha lakukan. Ya saya belajar satu hal juga dari Tuhan saya, Pak, bahwa yang saya sembahkan Tuhan Yesus ya, Pak. Dia kan juga datang ke dunia, dia kan bukan untuk dilayani, Pak, tapi untuk melayani. Nah di situ ya Tuhan saya sebagai role model saya lah. Jadi saya juga bilang sama istri juga, ya memang betul kita owner, tapi ya masa owner harus dilayani, ya kita harus melayani gitu loh. Kalau bisa kita harus melayani, karena seorang leader itu bisa dikatakan true leader kalau kita tuh melayani, bukan dilayani. Itu yang namanya pemimpin sejati, Pak. Itu kalau dari saya pribadi ya gitu. Jadi ya saya juga di gereja juga diajarkan seperti itu juga gitu. Dan itu yang saya belajar, saya terapkan sih ke bisnis juga. Dan ya saya juga seneng kalau mitra-mitra juga ikutan seneng juga. Saya ditawarin tuh, Pak, waktu pas liburan kemarin tuh sama beberapa tour travel, kan ada beberapa perusahaan MLM juga kan. Mereka juga kaget. Wow, Bapak ikut ke bus bareng sama mitra. Iya, kenapa emang ya? Oke.
Kaget mereka. Iya pasti. Saya kan nggak tahu perusahaan lain kan seperti apa kan Iya, gitu loh. betul. Terus Nggak nyampur biasanya, Pak. mereka bilang di perusahaan yang lain Pak yang kita tahu, Dipisah. ya ownernya tuh naik mobil sendiri Pak Iya. gitu. Nggak pernah ikut bis sama naik bus bareng. Iya. Come on, owner naik bus gitu, terus sama mitra-mitra gitu. Ya udahlah ya nggak apa-apa lah gitu. Ya saya juga mikir ya udah naik bis juga sama naik mobil apa bedanya? Naik mobil kan saya cuma sendirian atau sama istri ya kan. Betul. Kalau sama mitra-mitra kan beda Pak, bisa Betul. bercanda-bercanda, Betul. ketawa-ketawa, bisa. Betul. Jadi kita bisa lebih dekat sih. Ya itu sih kalau ya ini ya yang kita lihat dan kita mau gitu loh. Nah, itu poinnya, Pak. Itu. Jadi kadang-kadang kesederhanaan itu bagi sebagian orang itu sesuatu yang nggak bisa dilupakan. Itu yang sangat berkesan. Dan itu Bapak nggak dapat ya di perusahaan sebelumnya yang Bapak ikut Pak, ya? nggak dapat. Baru di tren ini ya? Alhamdulillah baru Oke. di tren ini. Oke. Makanya saya happy, bahagia, dan saya insya Allah, saya juga sudah sampaikan ke istri saya. Ya. Saya harus sukses besar di bisnis Yes. ini. Ini adalah pertaruhan saya. Ya. Karena saya benar-benar, bagi saya istri saya ini adalah sesuatu banget, Pak. Ya. Makanya di tren ini pun saya mencoba untuk salah satunya mendedikasikan untuk Ya. istri saya. Makanya istri harus sering diajak Pak. Gitu. Insya ya Allah. kan? Setiap pertemuan harus diajak. Insya Allah. Dilibatkan maksudnya Ya. gitu. Insya Saya sih sama istri juga kita memberikan contoh ya Pak ya. Makanya kenapa di tren ini kita selalu seperti kayak mendorong orang-orang untuk ngajak pasangannya aktif Betul. bareng gitu. Betul. Ya seperti para leader Anda lah, Dr. Betul. Beng dan Dr. V ya kan. Betul. Terus Pak Hari Betul. dengan Bu Seli, Betul. ada Pak Udo, Bu Resi Betul. ya kan. Pak Herdi, Bu Vira, Bu Vira. kan banyak pasangan-pasangan lah. Semuanya. Dan kita rindu nih menunggu nih Pak Sulhendra dengan Bu Yani. Insya Allah. Doakan Pak. Memang itu salah satu goal saya. Ya. Beda Pak, ketika kita bekerja bersama pasangan, Ya. hasilnya akan jauh lebih besar Pak. Beda Pak, bukan 2 kali lipat ya, Betul. bukan Pak. Betul. Berkali-kali lipat Pak dibandingkan Anda kerja sendirian. Saya percaya banget Gitu. itu Pak. Karena itu udah di depan Iya. mata saya. Sudah banyak bukti. Iya. Doakan Pak. Iya. Itu goal saya. Amin, Goal amin, saya pasti. itu. Iya. Bagi saya. Jangan disimpan istrinya. Oh enggak. Enggak. Harus Pak. Pelan-pelan nanti saya ajarin presentasi Iya, juga. Iya. Karena jujur saya sering bilang ke member-member juga kan, saya sering katakan ini ke Bapak juga kan bahwa tren bisa besar sampai sekarang ini puji Tuhan ya bukan karena kuat gagah saya Betul, Pak gitu ya betul. kan. Ya memang karena Tuhan saya udah berkati pakai Iya. saya, tapi ya karena ada pasangan saya juga Pak. Betul. Ada istri di samping saya, Setuju. bukan di belakang saya. Setuju. Gitu. Karena di samping ya makanya kita berdiri bareng dan ya puji Tuhan alhamdulillah ya tren bisa sampai ya bertahan lah ini tahun keempat ya Pak ya. Betul. Dan ya semoga bisa bertahan selamanya dan Insya tambah besar dan ya bisa jadi berkat lah bagi banyak orang. Insya Allah Pak. Doa kami Indonesia, tren dari Indonesia Yes. mendunia Pak. Amin. Dan selamanya. Kita Yes. sukses besar, kita menang besar, Amin. dan benar-benar menjadi strong leader Iya. yang luar biasa. Mantap, keren. Tuh guys, tunggu apa lagi ya? Iya. Jangan lama-lama jadi penonton ya. Nah, Bapak udah berarti hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Tadi kan udah kita bahas ya, Bapak udah dapatnya apa aja ya kan. Betul. Kalau income ya nggak usah diragukan lah ya. Iya. Bapak udah dapat ratusan juta, udah Sudah. lumayan besar juga ya. Sudah. Cuma nggak fokus aja ratusan juta ya. Betul. Gimana kalau fokus ini? Betul. Ngeri nih ya pasti. Jadi memang benar Pak, di bisnis ini fokus itu sangat ya. penting. Dan saya sudah buktikan kemarin kan, ketika saya fokus, ternyata saya bisa fantastis. Saya bisa unbelievable. Yang berminggu-minggu nginep di Iya, rumahnya Dokter iya, Beng itu ya. sebulan itu kan saya Itu. benar-benar kok saya bisa fantastis. Artinya saya bisa. Ya artinya kalau sebelumnya saya bisa, maka saya juga akan Kan bisa tinggal ngulangin lagi mengulangi aja lagi. sebenarnya. Kan sukses itu adalah Iya. sesuatu yang diulang, Iya. diulang dan diulang. Iya. Gitu. Dan insya Allah saya bersyukurnya Pak, hari ini ya disertasi saya judul sudah disetujui, Ya, syukur. promotor dan co-promotor saya juga sudah Mantap. setujui. Jadi artinya Yes. saya sudah tinggal nulis. Insya Allah Ya. saya segera fokus lagi ya. Keren. Dan Mantap. segera kejar nih Pak. Yes, Ya, mantap. ya direktur ini Ya. bagi saya, aduh ini bahaya nih Pak. Jangan sampai disalipin downline terus Wah ya. ini saya udah 4 direktur di bawah Iya, saya iya, yang nyalip saya nih Pak. Ya, panas ya. Wah bukan panas lagi, membara itu Pak. Tapi itu positif. Ya. Untuk memotivasi saya sebagai seorang leader. Ya, ya, ya. Ya.
Nah, yang Pak Sul lihat sendiri tentang dunia atau apa ya, bisnis network marketing ini apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Yang selama ini Bapak udah tekunin Ya, bertahun-tahun ya ya. kan? Bapak udah pelajarin juga ya kan tentang syariahnya dan sebagainya. Nah, yang Bapak lihat sendiri nih tentang dunia network marketing ini seperti apa dan apa harapan Pak Sulhendra ke depannya dari network marketing ini Pak? Pertama, Pak, saya sepakat, Pak. Bapak pernah bilang ketika orang sukses di bisnis network Hmm, marketing, dia akan jauh lebih mudah sukses di bisnis-bisnis di yang bidang lain. apapun. Ya, Betul, itu saya sepakat. betul. Karena memang ternyata di bisnis network marketing ini Hmm, itu sangat challenging. hmm, Ya, variabelnya kalau kita bisa bilang ya, variabelnya itu sangat ya. dinamis. Ya, faktor X-nya itu, Hmm, ya faktor luck-nya kalau hmm, kita boleh ambil dari teorinya ini faktor luck-nya itu ya. sangat dinamis. Hmm, Artinya di sini dibutuhkan konsisten, hmm, fokus, yes. honestly, kejujuran, Ya. ya dan kemudian ikut sistem. Hmm, Nah, kadang-kadang ketika 4 hal ini saya ya. tidak coba untuk terus lakukan, Hmm, jalani, itu bisa jatuh, Pak. hmm, Artinya, yang saya suka di bisnis ini, kalau di istilah dalam syariat Islam itu, kita diajarkan untuk istiqomah. hmm. Istiqomah itu apa? Kita tetap lurus berjalan, kita tetap melakukan, Ya. kita tetap bergerak. Hmm, Karena pada saat kita berhenti, maka kita tanpa sadari kita akan tertindas dan terlindas. ya, 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 ya. Nah, poin yang saya dapatkan di bisnis network marketing ini Ya. tadi, Pak, bagaimana kita terus menebarkan manfaat kebajikan. Hmm, Dan bagi kita, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita mensukseskan banyak orang. hmm, Ketika kita memberikan manfaat lebih ya, banyak. Semakin banyak manfaat yang kita berikan, ya. maka itu indikasi dan indikator keberhasilan kita. Hmm, Jadi yang saya suka di bisnis network marketing ini, Pak, ketika kita banyak membantu orang lain, oke. ketika kita banyak membuat orang-orang di tim kerja kita sukses, maka secara otomatis kita pasti Hmm, sukses. ya. Nah, itulah yang saya lihat sebuah kebajikan. Hmm, Kebajikan yang terus-menerus kita coba upaya distribusikan. ya, ya. Kita upayakan agar setiap orang melakukan. Hmm, Dan ketika ini dilakukan pada proses saat bersamaan, ya. gelombangnya, gelombang pergerakan kesamaan dan persamaan. Ini yang kata Pak Martin, momentum akan Hmm, kita dapatkan. yes. Nah, saya sedang belajar ke situ, Pak. Oke. Dan saya akan terus belajar, dan saya akan terus belajar. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Betul. Itu. Nah, harapan Bapak ke depannya apa nih untuk Ya, di dunia network marketing ini? nah saya Kalau boleh tahu. akan sekali lagi, Pak. Salah satu impian Ya. saya harus sukses di bisnis network marketing ini. Oke. Sukses besar. Yes. Saya ingin menjadi, kalau boleh ya Pak, pelaku Hmm, yang bisa hmm, dikenang, yang bisa dijadikan inspirasi. yes. Artinya siapapun tidak mengenal waktu, usia, jabatan, Mhm, serta pendidikan pun bisa mendapatkan kesuksesan di sini. hmm, Dan itu sudah dibuktikan dari leader-leader yang sudah ya. menjadi role model di bisnis ini. Tinggal Dan ikutin aja ya. saya ingin menjadi pelaku. Hmm, Saya nggak mau jadi penonton. ya. Pelaku yang benar-benar udah terbukti berhasil dan Yes, jadi berkat bagi banyak orang ya. itu dia. Dan bisa menginspirasi banyak orang. Itu dia, Pak. Keren, keren, Saya keren. ingin suatu hari nanti ketika ya saya harus meninggalkan dunia yang fana ini misalnya, Ya. maka kebajikan saya itu bisa terus mengalir, Hmm, manfaat pada saat saya hidup di dunia ini ya. benar-benar dirasakan, dikembangkan, Hmm, bahkan selalu didistribusikan. Dan itu menjadi tadi ya. berkah, Ya. manfaat bagi siapapun. Jangan dikira loh, Pak. Orang banyak mengira ketika kita berhasil membuat satu orang sukses, sejatinya kita bukan hanya membuat satu orang, tapi kita mensukseskan satu keluarga. Hmm, Kalau dalam Islam, Pak, ketika kita memberikan satu kebajikan di satu keluarga, ya. itu berdampak bukan hanya kepada istrinya, anaknya, keturunannya. Jadi apa yang Pak Martin lakukan hari ini adalah sebuah dedikasi yang Bapak Martin
berikan, kontribusi positif dan nyata yang Bapak Martin sedang siapkan. Kebayang nggak, Pak? Kita anggota Trend ini baru berapa sih, Pak? Puluhan ribu. Baru puluhan ribu. Belum ratusan ribu ya? Belum ratusan jutaan ribu. ntar. Belum jutaan. Wow. Berapa banyak berkah, manfaat Ya. yang bisa dirasakan Ya. anak bangsa dari sebuah teknologi karya anak bangsa. Dari seorang owner yang luar biasa, Pak Martin dan Bu Ocha. Jadi bagi saya, Pak, ini adalah sebuah pertaruhan. Tren ini adalah pertaruhan. Saya berusaha, Pak, dan saya selalu diajarkan untuk menuntaskan suatu pekerjaan. Ketika sudah saya yakini tren ini adalah pintu gerbang kesuksesan besar saya, maka saya akan terus berjalan, saya akan terus berada di gerbong ini, dan saya akan tuntaskan dan buktikan bahwasanya saya adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kesuksesan besar tren ini untuk bisa mendunia. Itu. Finish strong ya, Pak ya? Saya finish strong. Mantap, keren. At the end, Pak. Yes. Gitu dong. Yeah. Keren. Yeah. Pak, pertanyaan terakhir Yeah. nih. Kan banyak nih teman-teman yang nonton juga yang Yeah. skeptis ya, Pak. Nggak banyak nih kalau Yeah. saya lihat nih orang sepositif Bapak Yeah. ya kan. Yeah. Energinya ya Yeah. kan. Yeah. Terus apa ya? Semuanya pokoknya positif lah, yang baik-baik lah ya kan. Yeah. Nah, kebanyakan ini kan orang kan kalau MLM lagi ya kan. Yeah. Nah, Bapak ada pesan-pesan khusus nggak sih, Pak, buat mereka nih, Pak, yang mungkin yang skeptis, negatif, juga mungkin nggak tahu apa-apa, atau mungkin pernah ikut masuk tapi gagal. Apa nih, Pak, pesan-pesan buat mereka, Pak? Oke. Ada satu hal yang belum saya sampaikan ke Pak Martin. Ya, selain sebagai seorang dosen, Pak, saya punya 4 toko emas loh, Pak. Wow. Saya punya 4 toko Seorang emas. pengusaha juga. Iya. Bapak mau tahu, untuk buka satu toko emas itu, Pak, modalnya aja, modal dasarannya, Pak ya, minimal nggak kurang dari 1 miliar. Wow. Dan itu nggak boleh ngontrak. Oke. Nggak boleh, emas itu nggak boleh ngontrak. Toko emas itu keyakinan, Pak. Bapak nanti suatu hari ke Cirebon, Bapak bisa lihat, itu semua ruko saya yang punya. Saya beli. Nggak boleh ngontrak tempatnya? Nggak boleh ngontrak tempat kalau toko emas itu aslinya. Oh. Kenapa? Karena toko emas itu, Pak, ketika dia jual, itu harus terima. Bapak beli emas sama saya. Yeah. Kemudian Bapak butuh. Yeah. Itu kita harus terima. Bapak pernah bayangin nggak, Pak? Nauzubillah ya, Pak. Kita pernah gara-gara tetangga kita rush itu orang bergerombolan menjual sehari, Pak, sampai 2,5 miliar sehari, Pak. Yeah. Saya kena kecipratannya, Pak. Tetangga. Toko emas itu kita harus punya uang terus, Pak. Dan modalnya nggak sedikit, Pak. Harus ada cash standby ya? Harus 3 kali lipat. Wow. Toko emas itu nggak kayak jualan baju, enggak. Orang jual habis itu selesai, tidak, Pak. Toko emas itu pagi beli, sore bisa jual lagi. Bisa kembalikan lagi emasnya. Iya. Jadi ada poin penting yang saya mau bagi ke teman-teman. Mau bisnis, modal kecil, modal yang wajar, tapi punya penghasilan yang besar. Di mana lagi yang bisa didapatkan kecuali di tren? Di mana-mana orang mendapatkan hasil besar, itu modalnya besar. Betul. Resikonya besar. Betul. Bapak belum tahu, kehilangan toko emas, Pak, itu barang kecil-kecil. Itu kalau orang mau nyuri bisa, Pak. Iya. Karyawan saya mau nyuri bisa, dan itu duitnya banyak, Pak. Wassalam ya, Pak. Wassalam. Artinya, poin yang ingin saya sampaikan, resiko yang kita jalankan di tren ini, Pak, bisa dikatakan nggak ada resiko. Uang yang kita berikan sebagai paket kemitraan, itu sepadan dengan hasil dan apa yang kita dapatkan. Produk juga kan kepake kan. Produknya kepake, manfaatnya juga. Jadi kalau poin yang ingin saya sampaikan, resiko di bisnis tren ini cuma satu, Pak. Malas. Kalau Anda malas, kalau orang-orang mitra malas, dia nggak akan dapat apa-apa. Saya setuju dengan apa yang kata Pak Martin. Di bisnis tren ini, asal kita masih jalan, kita masih bergerak, walaupun seperti jalannya keong, kita pasti akan sampai tujuan. Yes. Tinggal masalah waktu dan kecepatan. Betul. Tergantung, mau cepat, mau lambat. Saya pilih yang mau cepat, Pak. Dan saya ada di gerbong orang-orang yang cepat itu. Mantap. Itu, Pak. Mantap. Nah, pesan-pesan buat teman-teman nih, Pak. Boleh. Ya, silakan. Baik, teman-teman. Yang negatif-negatif ini, Pak, untuk bersihin otaknya yang kotor ini loh. Itu gimana tuh, Pak? Ya. Agar bisa jadi sepositif Bapak, nggak skeptis lagi. Paling nggak, ya meminimize lah, Pak. Ya,
Gimana tuh? Pertama teman-teman harus ketahui ya, negatif itu akan kembali lagi kepada orang yang berlaku negatif. Ya, ketika kita menyatakan sesuatu itu negatif, itu nggak akan kemana-mana. Itu akan kembali kepada kita. Oke. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kamu dapatkan. Jika kamu berbuat buruk, maka perbuatan buruk itu akan kembali kepada kamu. Mulai hari ini, apa manfaatnya kita menyebarkan sisi negatif? Padahal kita nggak mendapatkan apa-apa. Bahkan akan bisa membuat orang lain jadi gelisah. Bahkan bisa membuat orang lain jadi putus asa. Itukah yang teman-teman skeptis inginkan? Apa gunanya, apa manfaatnya, apa faedahnya bagi teman-teman dapatkan? Ketika teman-teman belum lengkap mendapatkan sebuah informasi tentang sesuatu, lebih bagus diam, bertanya, cari tahu, diskusi, kemudian baru putuskan apa yang teman-teman harus lakukan. Nah, itu yang saya lakukan. Ketika saya berada di suatu posisi yang membuat di persimpangan jalan, maka saya akan berhenti sejenak. Saya akan minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, agar meneguhkan kalau ini adalah sebuah kebenaran, menguatkan jika ini adalah sebuah keyakinan yang pantas untuk terus diperjuangkan. Oleh karena itu saya melihat bisnis tren ini adalah bisnis yang layak untuk diperjuangkan. Mau bisnis apa lagi? Mau punya peluang dan kesempatan bagaimana lagi? Dengan modal yang sangat signifikan dan siapapun bisa mengupayakan. Tinggal mau. Dan terakhir teman-teman, karena ini bisnis, nggak ada bisnis tanpa perjuangan dan pengorbanan, serta fokus dan kesungguhan. Teman-teman mau bisnis apapun di luar sana, kalau nggak sungguh-sungguh, nggak fokus, nggak mau berkorban, nggak akan dapat apa-apa. Nah, semua akan punya kesempatan, resiko, tergantung sekarang bagaimana jalan yang kita mau lakukan. Saya ingin sukses besar di bisnis tren ini, dan saya sudah yakin sekali saya akan bisa untuk mencapai dan meraih semua yang sudah disiapkan oleh PT Tren Global Teknologi ini. Oleh karena itu, pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Martin dan Bu Ocha dan Tren yang alhamdulillah Allah sudah jadikan jalan agar banyak orang bisa memberikan faedah dan manfaat dan bisa merengkuh semua impian-impian yang belum tersampaikan. Insya Allah, saya dan teman-teman semua, kita bisa bersama-sama sukses besar meraih impian-impian yang belum sempat kita capai. Dan saya sudah mulai setitik demi setitik, sedikit demi sedikit mewujudkan dan bisa mendapatkan hasil bersama dengan tren ini. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Bu Ocha, dan terima kasih Tren Global Teknologi, dan tentunya leader saya. Ya. Karena bagi saya, sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun yang pernah diajarkan, itu nggak pernah bisa saya lupakan. Terima kasih Dok Beng, Dok V, terima kasih Pak Hari, Bu Shelly, dan terima kasih para leader, ya Pak Udo dan Bu Resi juga, yang pernah memberikan banyak ya kepada diri saya dan istri saya. Oke, itu mungkin Pak Martin. Keren, keren. Wah, belajar banyak ya guys di episode kali ini. Buat kalian yang bener-bener memang tertarik nih ya, pingin tahu untuk episode-episode selanjutnya juga, ya kan? Nah, please subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifnya. Oke, sampai ketemu di next episode. Gua Martin Carter undur diri. Bye-bye. Thank you, Pak. Oke.